Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali untuk subscriber setia channel Koko Jersey. Dan buat yang baru pertama kali hadir, boleh dong sisihkan waktunya sebentar untuk klik tombol merah di bawah yang ada tulisan subscribe-nya, supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini lagi. Dan di video kali ini kita akan melakukan review jersey. Dan jersey yang akan kita review adalah jersey ini nih Sobat Jersey. Jersey dari klub yang berlaga di Liga 9 negara Tambusu nih Sobat Jersey. Berwarna merah, bahannya enak banget, menyerap keringat, dan kalau dipakai juga tidak malu-maluin begitu. Dan untuk rating pribadi dari Koko adalah 10/10. Worth it banget lah pokoknya gitu. Ayo jujur saja. Ini kan konten yang banyak dari kalian harapkan dari seorang reviewer jersey. Apalagi jika jersey-nya itu adalah jersey dari tim yang kalian senangi begitu. Oke, sekarang kita akan serius. Kenapa saya membuat video ini? Karena video saya yang minggu lalu ketika saya mereview jersey PSIS itu reaksinya bahkan ada sampai yang bikin akun baru hanya untuk menghina saya secara rasis begitu. Oke, buat yang hina saya secara rasis, tolong. Butuh lebih dari itu untuk membuat mental saya jatuh, tolong ya. Jadi review sebelumnya hanya opening saja, hanya gimmick saja, karena inilah intisari yang akan kita bahas, begitu nih Sobat Jersey. Jadi kalau kita membuka Google Translate dan mengartikan kata review dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, akan muncul arti kata berupa tinjauan nih Sobat Jersey, atau ulasan begitu. Jadi wajar gitu ya kalau yang ketika kita melihat sebuah review gitu, entah itu jersey, makanan, hotel, akan ada banyak review yang tidak full puji-puji begitu nih Sobat Jersey. Dan kalau dari sudut pandang saya sendiri begitu ya, selama ini saya tidak, sampai detik ini ketika video ini dibuat, saya tuh tidak ada kerjasama dengan brand tertentu nih, ataupun tidak terikat berupa kontrak kerjasama atau apapun lah itu. Kalaupun ada disuruh review gitu, itu ada masih bisa dihitung dengan jari lah gitu. Jadi kebanyakan dari jersey yang saya review di channel ini itu adalah murni hasil keringat saya sendiri nih Sobat Jersey, dari kantong sendiri. So ya, dengan faktor itu semakin wajar lah kalau saya itu kritis banget dengan yang namanya review di channel saya nih Sobat Jersey. Ketika pertama kali ya mau membuka akun untuk khusus review jersey begitu, sama sekali saya tuh tidak ada pandangan gitu ya, mau bagaimana gitu. Saya bahkan tidak tahu jersey itu bisa di-review dan ada yang nonton begitu. Tapi ya pada akhirnya saya memutuskan untuk jalan aja. Waktu itu riset saya belum terlalu banyak banget gitu ya. Silakan juga teman-teman lihat video-video lawas saya tidak sebrutal ini ketika awal saya membuat video review nih Sobat Jersey. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring juga saya sering nonton channel-channel yang saya subscribe gitu ya. Ada salah satu channel yang saya subscribe itu namanya SR4U, Soccer Review for You. Itu mayoritas isinya adalah review sepatu bola nih Sobat Jersey, dan yang terutama yang top grade begitu. Ada juga sih yang low grade, mid grade gitu, tapi kebanyakan top grade begitu ya. Dan dia itu sering banget ya membikin parodi, menghina, jujur gitu ya, tentang feel dia ketika memakai sepatu itu. Ada juga ya hobi saya gitu ya. Hobi saya itu adalah retro gaming nih Sobat Jersey. Di sini ada konsol dari Cina gitu ya, untuk main game-game lawas dari Anbernic. Ini produknya ini RG353P, dan ada juga channel namanya Retro Game Corps gitu ya. Itu dia juga review yang produk-produk konsol yang untuk main game-game retro begitu. Dan cara review dari Retro Game Corps ini menjadi inspirasi saya gitu untuk mengungkapkan apa hal yang saya sukai dan apa hal yang saya tidak sukai gitu. Mungkin boleh teman-teman cek lah gitu ya videonya. Dan ketika di titik saya menyadari hal itu gitu ya, dan waktu itu juga sudah mulailah berkenalan dengan beberapa reviewer gitu. Oh, belum ada yang begini gitu ya. And then saya pelan-pelan mengambil gimmick itu nih Sobat Jersey. Oke, ada hal yang saya sukai, ada hal yang tidak saya sukai begitu. Namun ketika mengambil gimmick itu pun saya rasa masih kurang gitu pertumbuhan di channel saya begitu ya. So pada akhirnya ya saya memutuskan untuk mengambil
langkah yang ekstrim begitu. Waktu itu ada dua model yang mau saya arahkan kemana nih channel saya nih, yaitu ada sosok Denny Sumargo, sang pebasket sombong, atau sosok musuh masyarakat nih Sobat Jersey, yang yaitu dari sosok Coki Pardede dan Tretan Muslim begitu ya. Dan setelah melalui pertimbangan yang panjang begitu ya, reviewer jersey tidak bisa sombong gitu ya, tapi reviewer jersey bisa jadi musuh masyarakat. Dan well, setelah melalui pertimbangan-pertimbangan, chatting-chatting ke teman-teman, mencurahkan isi pikiran saya begitu ya, diputuskanlah untuk menjadi musuh masyarakat jersey ini. Lalu setelah saya mengambil gimmick menjadi musuh masyarakat jersey begitu ya, jalan terjal banget begitu. Apalagi ketika saya review suatu jersey yang fansnya cukup fanatik begitu. Komen kasar, komen yang bilang, wah begini-begini gitu. Banyak. Namun di sisi lain gitu ya Sobat Jersey, ada komentar yang lebih banyak dari yang negatif itu tadi gitu ya. Yang bilang bahwasanya, oh reviewnya amat sangat membantu. Oh bener, apa yang saya ungkapkan itu adalah sebuah fakta begitu. So ya itu yang membuat saya untuk maju terus dengan gimmick ini, dengan gimmick musuh masyarakat, dan ya udah review apa adanya, jujur, brutal, karena memang saya juga tidak terikat dengan apapun begitu. Jadi memang bebas dan independen lah begitu. Dan di kenyataan pun saya itu emang orangnya cukup rewel gitu nih Sobat Jersey. Ya untuk hal-hal yang saya beli dengan uang saya sendiri. Ya kalau nggak jersey paling makan gitu ya, karena itu kebutuhan saya, hal yang pasti saya keluar duit gitu ya. Bahkan kalau boleh saya bercerita pengalaman tentang makan begitu ya, membeli makan gitu ya. Jadi saya pernah makan dengan adik saya itu di sebuah restoran di daerah Jakarta Pusat nih Sobat Jersey. Waktu itu ketika makan gitu, di nasinya itu ada kerikil gitu. Lalu setelah kegigit dikit, saya keluarin gitu dari mulut saya, oh ada kerikil gitu. Saya panggil pelayannya lah begitu. Mas, ini ada kerikil nih di nasinya begitu. Saya sih nggak ngarep apa-apa gitu. Waktu itu cuman untuk ngomong aja gitu. Ada kerikil nih, nggak ngarep diapain gitu. Ternyata responnya di luar dugaan gitu ya. Orangnya datang sambil bungkuk-bungkuk gitu. Ya mas, maaf gitu. Dan saya waktu itu dapat voucher berapa puluh ribu gitu untuk makan lagi di sana begitu. Lalu kalau mau dihubungkan dengan jersey apa gitu, ya sama aja dengan ketika kamu beli jersey, keluar dari bungkusnya itu sudah Pulse begitu. Di dunia kuliner gitu ya, pengalaman saya itu saya mendapat voucher makan setelah mengeluh gitu, kalau memang ada minusnya gitu ya. Namun hal yang tadi gitu tidak berlaku di dunia jersey menurut saya, karena setelah konten minggu lalu begitu ya, ada banyak tuh teman-teman yang bercerita ke saya melalui komentar atau DM Instagram gitu bahwasanya, oh iya, Rifan di brand A memang susah, di brand B gini, di brand C begitu ya. Gimana ya? Cukup disayangkan sih sebenarnya, dan itu yang menurut saya yang ingin saya bantu begitu. Kalau dikira saya melakukan konten review dengan yang brutal jujur gitu untuk merendahkan suatu brand, bro tolong dipikir lagi gitu. Saya sudah beli gitu kan dengan uang sendiri pula begitu. Dan ketika ada satu hal yang negatif gitu, responnya tidak baik begitu. Apakah itu esensi dari local pride gitu menurut saya? Tentu tidak begitu ya. Local pride itu hadir untuk membantu kita lebih dekat, lebih murah, lebih mudah untuk hal-hal receh seperti ini menurut saya gitu. So ya ketika review saya minggu lalu gitu, dan masih banyak ternyata brand yang begitu gitu ya, yang susah untuk refund begitu, apalagi telah mendapat tambahan cerita dari teman-teman begitu ya. Semakin mantaplah langkah saya sebenarnya untuk ini, dan menurut saya gitu, ini bentuk saya untuk mendukung brand lokal supaya lebih maju begitu, ditampar gitu menurut saya, karena saya juga lingkungannya begitu gitu ya. Saya itu lingkungannya itu tidak dengan oh dipuk-pukin, ayo kamu bisa, enggak gitu. Kalau nggak bisa, ditampar gitu sampai bisa gitu. Metodenya dari orang tua saya itu adalah terbentur, terantuk, terbentuk begitu. So ya, saya mengaplikasikan hal yang sama gitu loh. Mungkin gini. Mungkin di masa depan saya akan minta maaf gitu, karena review saya yang terlalu brutal, terlalu kasar, atau komen-komen yang saya balas tuh dengan kata yang frontal begitu.
Mungkin ya, masih mungkin begitu. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan minta maaf untuk opini jujur berdasarkan pengamatan saya begitu. Yang keluar dari mulut saya itu saya tidak akan pernah minta maaf. Dan memang menurut saya itulah fungsi reviewer begitu ya. Kalau reviewer ada muncul cuma untuk puji-puji, hey, ya udah sekalian aja kamu lamar di sana jadi sales gitu loh. Fungsi reviewer ini menurut saya ada seperti kalau dulu kita pernah belajar di pelajaran kewarganegaraan itu ada namanya trias politika nih Sobat Jersey. Ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, dan ada lembaga yudikatif nih Sobat Jersey. Lembaga legislatif yang membuat aturan, lembaga eksekutif yang melaksanakan aturannya, dan lembaga yudikatif yang mengawasi. Menurut saya reviewer ini berada di posisi lembaga yudikatif ini. Kalau brand lokal cuma sekedar keluar produk gitu kan, dipuji-puji, dibeli-beli, pada akhirnya ada banyak hal yang tidak terungkap dan pada bikin sakit hati konsumen gitu ya. Dan konsumen ini kebanyakan gitu ya, hanya bisa diam karena kalah masa, tidak punya platform, malu sudah segan duluan begitu kan. Makanya ada orang-orang seperti saya begitu ya, yang menyalurkan yang namanya opini-opini dari orang yang tidak punya platform ini, tidak punya suara, tidak punya masa nih Sobat Jersey. Dan kalau mau mengutip dari filsuf Prancis Voltaire ya, kemajuan itu hanya bisa dicapai melalui pro dan kontra nih Sobat Jersey. So ya kalau semuanya pro dan semuanya muji-muji doang gitu ya, mana bisa maju begitu. Lalu buat orang-orang gitu ya yang berpikir apapun ucapan dari mulut saya di channel ini adalah tidak berguna, tidak berfaedah, mulutnya kasar begini. Saran saya untuk kalian-kalian gitu ya, tinggalkan aja gitu. Kenapa? Karena gini, logikanya nih ya, untuk meng-dislike, untuk memberi komentar jahat gitu, apalagi komentar rasis atau apapun itu gitu ya, kalian tuh harus mengklik videonya, lalu klik komentarnya gitu. Jadi seenggaknya itu melalui satu klik penuh kebencian dari kalian, saya tuh sudah mendapatkan pundi-pundi penghasilan begitu. Jadi ya kebencian kalian itu adalah cuan bagi saya begitu. So ya untuk para hater gitu ya, saya sarankan sih mending janganlah. Cukup ditonton sekali, kalau nggak suka skip begitu. Karena semakin banyak kalian ngeklik video saya, semakin banyak gitu yang dapat untuk saya juga begitu. Dan untuk tambahan gitu ya, komentar rasis saja sudah tidak mempan begitu, apalagi yang kasar gitu. Kalau kamu asu-asuin saya asu-asuin balik begitu. Apalagi mau yang lebih kasar lagi, kontra-kontro gitu, ya tak balikin gitu ke kamu gitu. Ya for fun gitu ya, dengan harapan ente datang lagi, ngeklik lagi gitu. Jadi saran saya mending nggak usah gitu, mending nggak usah mengkonfrontasi saya dengan rasisme, kata-kata kasar gitu. Biarkan aja gitu, biarkan saya miskin begitu ya. Dan buat brand-brand lokal gitu ya yang merasa bangga gitu, tidak ada keluhan segala macem gitu, saran saya sih lebih banyak mawas diri gitu sebenarnya. Karena ada banyak gitu di luar sana yang ketika mendapatkan barang dengan QC yang belangsak gitu ya, kebanyakan tuh diam. Dan ya juga karena nggak tahu mau bagaimana, alurnya gimana begitu kan. Dan kalau boleh sedikit saran begitu ya, dipermudahlah alur untuk refund atau retur barang begitu. Ya kalau pengalaman yang tadi yang saya ceritakan di restoran begitu ya, katakan tuh saya jahat gitu, saya ambil kerikil, saya gigit, pup gitu ada terus saya keluarin, ini di nasinya ada kerikil begitu. Saya yakin ya, tanpa peduli kerikil itu datang dari mana, sengaja atau tidak disengaja, restoran yang baik pasti akan melakukan minta maaf gitu dan memberikan sesuatu gitu agar suara negatif ini tidak bocor di internet. Itu menurut saya begitu ya. Mungkin contoh tadi bisa diadaptasi begitu menurut saya. Dan kalau ditanya gitu ya, apa sebenarnya tujuan saya membuat video ini begitu ya? Iya, judulnya sudah clickbait gitu. Sebelumnya saya minta maaf untuk yang terjebak di video ini gitu dan mendengar curhatan saya gitu ya. Ya sebenarnya niatan saya itu simple gitu ya. Semoga kondisi hubungan antara reviewer dengan brand dengan para penonton juga gitu
bisa saling paham, bisa saling enak alurnya begitu nih. Toh di sini saya hadir gitu ya, ya juga untuk membantu baik itu konsumen ataupun brand dari pandangan saya gitu ya. Karena itu tadi satu, ada banyak konsumen yang tidak memiliki platform sehingga suaranya tidak terdengar, dan ada banyak brand di luar sana yang lokal gitu ya yang merasa tidak ada keluhan begitu. Dan sebenarnya positioning saya tuh itu begitu, di tengah-tengah antara konsumen dengan brand begitu. Ya semoga tidak dipandang negatif gitu video ini gitu ya. Dan akhirnya sekali lagi saya mau minta maaf kepada teman-teman yang sudah antusias gitu ya dan mengklik video ini pada akhirnya dengar bacotan saya doang begitu. Dan kalau ada yang memiliki pertanyaan atau pendapat berbeda, langsung saja di kolom komentar, kita akan diskusi di sana. Akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.